Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasihmu. Ku bersyukur buat kasihmu, menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerahmu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasihmu. Oh, oh indahnya, oh heran kasihmu. Haleluya. Inilah Tuhan yang menjadi Tuhan pernyataan kami, pengakuan kami. Bahwa sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan, perbuatan tanganmu yang ajaib Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat mengerti segala rancanganmu di dalam hidup kami Tuhan. Tapi satu hal kami percaya rancangan Tuhan bagi kami adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Sore hari ini Tuhan, kami yang sudah bergabung Tuhan di dalam family ministry ini Tuhan. Kami rindu dan kami haus Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami terima lawatan Tuhan sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami sungguh-sungguh rindu Tuhan. Untuk kami Tuhan boleh mendengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu. Biar pengurapan-Mu ada Tuhan. Hikmat-Mu ada bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dan kita Tuhan Yesus, disiapkan hati kami masing-masing Tuhan. Untuk kami Tuhan boleh menjadi pendengar yang setia bahkan lebih daripada itu. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Inilah Tuhan doa kami. Kami mau dengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cintamu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kukir di hatiku. Oh, seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Jiwaku haus, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cintamu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Oh Yesus, oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kukir di hatiku. Oh, seumur hidupku
setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lewat pujian ini Tuhan menjadi satu komitmen kami Tuhan di hadapan Tuhan. Kami mau tetap setia ya Tuhan, melayani dan mengiring Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun masalah situasi apapun Tuhan, kami mau tetap setia Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, bahwa kami Tuhan Yesus, kami Tuhan lebih lagi sungguh-sungguh Tuhan mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Serahkan kepada hambanya. Terima kasih Ibu Zencus yang sudah menyampaikan pujian dan sudah didoain ya firman Tuhan. Ya, mari kita sama-sama mau melihat firman Tuhan. Saya beri tema jangan khawatir. Ya, akhir-akhir ini banyak yang membuat kita khawatir, ya, masalah, pergumulan, penyakit, dan hal-hal yang lainnya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa kita tidak perlu khawatir. Kita buka di dalam Filipi 4, Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, di sini katakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, apapun yang terjadi, masalah, pergumulan, penyakit, kita tahu kita punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Dan di sini dikatakan nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Tuhan mau mengajar kita untuk mari kita terus berdoa, kita mohon kepada Tuhan, dan kita mau mengucap syukur. Karena kita tahu di balik ucapan syukur itu, Tuhan sudah siapkan berkat-berkatnya. Ya, karena firman Tuhan katakan, ucapan syukur itu salah satu kehendak Tuhan. Jadi kalau kita bisa mengucap syukur, itu kita sudah lakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita terus berdoa, karena kita tahu firman Tuhan katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Barangkali kita katakan, iya saya sudah berdoa bertahun-tahun, tapi belum Tuhan menjawab. Firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi bukan waktu kita, saudara. Biar waktu Tuhan yang terjadi di dalam permohonan doa kita kepada Tuhan. Dan mari kita mau belajar mengucap syukur. Karena saya percaya waktu kita mengucap syukur, kita bisa menerima keadaan kita. Waktu kita mengucap syukur, kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara ingat Tuhan Yesus ya, waktu dia mengangkat roti, dia mengucap syukur dengan roti dan ikan, ya 2 ikan dan 5 roti, dan dia bisa kasih makan 5.000 orang ya, itu laki-laki belum yang dewasa perempuan dan anak-anak, dan ada sisa, saudara. Jadi saya mau katakan, waktu kita mengucap syukur, pasti ada mujizat. Amin. Waktu kita mengucap syukur, kita melihat perkara-perkara yang dahsyat Tuhan lakukan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita dengar, itu Tuhan siapkan bagi siapa, saudara? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya percaya kita yang ada di Zoom ini, kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, ngapain kita masuk Zoom, saudara ya? Buang-buang waktu, ya, buang kota. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, sehingga kita ada di Zoom ini. Semuanya karena Tuhan. Ya, karena firman Tuhan katakan selangkah di depan kita maut. Kalau kita sudah dipelihara Tuhan,
itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Dan mari kita mau belajar mengucap syukur dalam keadaan apapun, saudara ya. Di sini ada katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam keadaan baik, tidak baik. Dalam tidak ada uang, kita mau tetap mengucap syukur. Amin. Karena itulah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi banyak ya anak-anak Tuhan katakan ya, masa apa khawatir kebutuhan kita ya, keuangan kita, ya, masalah kita dalam pernikahan kita. Tapi ingat ya Tuhan datang kepada kita bahwa keinginanmu datang kepada Tuhan dengan doa, permohonan dan ucapan syukur ya. Jadi yang pertama, mari kita mau belajar untuk percaya dan kita mau belajar untuk mengucap syukur. Karena kita tahu di balik ucapan syukur itu ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Alkitab mengingatkan kita untuk tidak khawatir karena kekhawatiran dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi kita agar iman kita pada Tuhan hilang. Ya, jadi kalau orang yang sering khawatir, khawatir boleh nggak? Boleh, saudara ya. Masih manusia, tapi jangan kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita. Karena iblis bisa memakai kekhawatiran kita sehingga kita bisa bersungut-sungut, ya, kita bisa marah. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, ya, dalam keinginan apapun kita taruhkan dalam tangan Tuhan, kita boleh melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sebab itu kita mau terus mendengar firman Tuhan dan kita lakukan firman Tuhan dan biar firman Tuhan itu tumbuh di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, dia tidak ada dalam kekhawatiran, tapi kita boleh melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara buka dalam Lukas 8 ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi setiap firman Tuhan yang kita dengar, mari kita dengar dengan sungguh-sungguh biar bertumbuh di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama ya kita mau fokus kepada Tuhan. Amin. Mengapa manusia mudah khawatir? Karena fokusnya kepada masalah, fokusnya kepada penyakit, fokusnya dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita lupa ya bahwa Tuhan kita Tuhan yang lebih besar dari masalah dan pergumulan hidup kita. Saudara, saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu luar biasa baik ya. Karena di sini dikatakan kalau saudara baca di dalam Mazmur 18 ayat 2, Mazmur 18 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ya, dalam Roma 8 ayat yang ke-31, Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada saudara yang dapat melawan kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita. Sebab itu, mari kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau sandarkan hidup kita mau fokus kepada Tuhan. Jadi yang pertama, fokus kepada Tuhan yang maha besar, bukan masalah yang besar, ya. Jadi poin yang pertama, fokus kepada Tuhan yang maha besar, bukan masalah yang besar. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang maha besar, maha mulia, maha murah hati, ya. Segalanya ya dia lakukan dalam hidup kita. Ya dia mau mati di atas kayu salib karena dia mencintai setiap kehidupan kita. Jadi mari saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita mau fokus kepada Tuhan yang maha besar, ya. Bukan masalah yang besar. Itu poin yang pertama. Saya beri 2 poin pada sore hari ini. Yang kedua, ya,
Kita baca di dalam 2 Korintus 13, 2 Korintus 13 ayat yang kelima. 2 Korintus 13 ayat yang kelima, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi kita mau uji diri kita bahwa Kristus yang ada di dalam kita itu lebih besar dari segala-galanya. Ada pujian katakan, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Ya, jadi kita bilang, Tuhan, uji aku Tuhan. Apa engkau dapati aku setia kepadamu? Karena kita tahu Yesus yang ada dalam kita itu lebih besar dari segala-galanya. Tuhan katakan, di luar Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Ya, kalau Markus 10 ayat yang ke-52, Markus 10 ayat yang ke-52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi poin yang kedua, ya, kita mau memiliki iman, ya, karena kita tahu hanya iman yang bisa membawa kita melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Memiliki iman yang percaya bahwa Tuhan Yesus, Sang Pencipta langit bumi itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi 2 poin pada sore hari ini. Yang pertama, kita harus fokus kepada Tuhan, ya. Jangan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada Tuhan kita yang maha besar. Yang kedua, ya, kita harus punya iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus, Sang Pencipta langit bumi itu ada di dalam kehidupan kita. Apa sih yang tidak dapat Tuhan lakukan dalam hidup kita? Semua Dia bisa lakukan. Amin. Kadang-kadang kitanya yang kurang fokus. Kadang-kadang kitanya yang kurang iman, kurang percaya. Tapi firman Tuhan datang kepada kita pada sore menjelang malam ini, jangan kamu khawatir. Amin. Ada pujian katakan, jangan kamu khawatir. Burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang Dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Amin. Jangan khawatir. Apapun masalah hidup kita mau fokus kepada Tuhan yang maha besar. Dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan satu kesaksian, ya, bahwa benar saudara, kadang-kadang kita ini banyak khawatirnya saudara, ya. Padahal Tuhan sudah bilang jangan khawatir, burung di udara Tuhan pelihara, ya, bunga di bakung Dia hiasi, apalagi kita anak-anaknya, ya. Jadi saudara tahu saya lagi bikin visa dan saya bergumul terus saudara. Tuhan tolong, karena bikin visa itu tidak mudah saudara. Ya, harus dilengkapi dengan segala-galanya saudara, ya. Waktu bikin visa saya nggak punya uang saudara. Tapi saya bilang, kalau Tuhan yang menyuruh saya, Tuhan menyediakan. Ya ada kekhawatiran saudara. Ya itu manusia saudara. Aduh uangnya dari mana? Saya tanya ya. Bikin visa tuh ada yang 6 juta saudara. Dan puji Tuhan saya dapat 3.500.000.
tapi itu tidak masuk asuransi. Ya, asuransi 750 ya. Dan saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan berikan saya berkat. Dan puji Tuhan, saudara. Ya, saya melayani di satu tempat, sering saya melayani tempat di gereja itu, dan gereja itu tidak pernah kasih saya persembahan, saudara. Ya, memang saya bilang nggak apa-apa, Pak, nggak usah kasih persembahan kalau memang tidak ada, karena saya kurang mau, saudara. Kalau ada PK-nya pasti cepat, saudara. Yang tidak ada PK-nya itu susah cari hamba Tuhannya, saudara. Tapi saya katakan, Tuhan pakai saya, Tuhan. Saya tahu hidup saya hanya untuk Tuhan. Dan waktu itu, saudara, saya melayani sudah berapa kali. Dan ibu gembalanya katakan, saya digerakkan Tuhan untuk memberikan berkat bagi ibu. Saya bilang, nggak usah, ibu. Saya bilang, saya dengan sukacita kok melayani. Enggak, katanya, Tuhan suruh saya kasih ibu berkat. Saudara, saya ambil dan saya katakan terima kasih Ibu. Tuhan berkati dan puji Tuhan. Uang itu pas untuk bikin visa 3.500.000, saudara. Saya mau katakan, kita kalau melayani Tuhan dengan tulus, saudara, dengan hati yang sukacita, Tuhan itu memperhitungkan, saudara. Karena firman Tuhan katakan jerih payah kita dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Saudara tahu saya melayani di penjara yang tidak ada apa-apanya. Tapi saya punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Saya tidak melihat ada amplopnya, nggak ada amplopnya. Tetap saya mau melayani Tuhan kalau Tuhan suruh saya. Dan puji Tuhan, saudara, saya bisa bikin visa. Dan ternyata mesti bayar lagi 750 untuk asuransi. Dan waktu itu, saudara, saya pergi melayani sama anak saya. Anak saya pergi di satu gereja untuk melayani anak muda, saudara. Ya. Dan puji Tuhan, saudara, waktu dia melayani anak muda, tiba-tiba dia dapat amplop tebal, saudara. Ya, baru sekali itu, saudara, dia melayani di gereja, saudara. Dan dia katakan, "Ma, amplop ini buat mama," katanya. Karena saya tahu mama dua tempat melayani tidak ada PK-nya. Saya katakan terima kasih, nak. Tapi aku belum buka sama uangnya apa berapa, katanya. Dan akhirnya saya buka sama dia. Tuhan tuh dahsyat, saudara. 750.000, saudara. Pas untuk saya mau bayar asuransi. Dan Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan hidup saya. Dan puji Tuhan, bukan saja itu, saudara, kita bergumul karena banyak orang bikin visa itu gagal, saudara. Dan saya berterima kasih kepada semua yang sudah mendoakan. Ya, dan kemarin tanggal 29 saya dipanggil ke kedutaan bersama teman saya yang kita akan ke Prancis, dan puji Tuhan semua surat-suratnya tidak ada masalah. Dan banyak, saudara, waktu kita lihat di sana ke kedutaan banyak yang ditolak, saudara. Tapi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan utus, Tuhan juga yang menolong. Kalau Tuhan yang utus kita, Tuhan yang menyediakan. Dan puji Tuhan, kita lolos, saudara, semua berdua sama teman saya, dan dikatakan 14 hari baru visa keluar. Puji Tuhan, terima kasih untuk doa-doanya, dan saya percaya Tuhan pasti menolong tidak setengah-setengah. Tuhan menolong sempurna adanya. Sekarang, saudara, lagi bergumul untuk beli tiket. Tiket bulan Agustus itu mahal, saudara. Karena ada Olimpiade di Prancis dan banyak orang yang pergi ke Prancis, saudara. Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah menolong dari pertama, kedua, dan selanjutnya pasti Tuhan akan menolong. Sebab itu bantu dalam doa, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, supaya bisa memberi visa keluar, bisa memberi tiket, ya sekalipun mahal. Kalau Tuhan yang utus pasti Tuhan menyediakan. Amin. Karena firman Tuhan katakan dia menyediakan apa menjadi kebutuhan hidup kita. Nggak perlu takut, saudara. Nggak perlu khawatir. Karena hidup kita hanya ditentukan oleh Tuhan. Bukan oleh uang kita, bukan oleh kekayaan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan. Dan terima kasih untuk semua yang sudah mendoakan saya, sehingga
7 apa 14 hari visa keluar, dan biar Tuhan bekerja dan bisa dapat tiket yang murah, karena kami di sana hampir 1 bulan, saudara. Ya, dari tanggal 3 September sampai tanggal 29. Biar Tuhan memakai kami semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kalau kita dipakai oleh Tuhan, itu anugerah, saudara. Itu satu kehormatan. Tidak ada yang dapat kita sombongkan dalam hidup kita. Tapi kita kembalikan semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, siapa saya, Tuhan? Saya bukan pendeta yang hebat, saudara. Bukan pendeta yang terkenal. Tapi saya punya Tuhan yang terkenal, saudara. Apapun pelayanan itu tuh, saudara. Kalau Tuhan yang suruh, lakukan, saudara. Saya percaya waktu kita lakukan, Tuhan memperhitungkannya, saudara. Dan puji Tuhan, sehingga visanya biar keluar 7 apa 14 hari, dan kita akan membeli tiket biar semuanya kehendak Tuhan yang jadi, dan biar nama Tuhan yang dimuliakan. Dan terima kasih juga untuk doanya buat anak saya Yuda, kemarin sudah lulus, ya itu anugerah Tuhan. Jadi saya kemarin tanggal 29 jam 8 ke kedutaan wawancara, anak saya ujian juga jam 8, saudara. Dan puji Tuhan, anak saya sudah lulus dan tahun ini dia diwisuda. Terima kasih banyak untuk semua yang selalu mendukung dalam doa. Biar Tuhan memberkati Pak Gembala, Pak Komingguan, Pak Hendra, semua ya. Saya tidak sebutkan satu persatu, tapi biar Tuhan yang memberkati kita semua pada sore menjelang malam ini. Jadi melalui firman Tuhan ini, jangan kita khawatir. Amin. Tuhan kita Tuhan yang besar. Fokus kepada Tuhan yang maha besar. Bukan kepada masalah yang besar, tapi Tuhan yang maha besar. Dan yang kedua, beriman dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, karena firman Tuhan katakan yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan Pak Komingguan. Tuhan Yesus memberkati, dan saya serahkan kepada Pak Komingguan. Boleh tutup dalam doa dulu, Bu Messi. Oh iya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk tidak khawatir, Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Kami memfokus kepada Tuhan kami yang maha besar. Bukan masalah yang besar, Tuhan. Tapi kami mau fokus kepada Tuhan yang maha besar. Dan kami mau beriman. Dan kami mau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kami dengar. Itu yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan kami sudah menerima berkat Tuhan melalui firman-Mu. Amin. Ya, terima kasih Ibu Messi. Luar biasa ya. Memang kita ini hidup ini harus berserah penuh ya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Berserahlah kepada Tuhan dan percayalah ya. Jadi jangan kita hidup ini tidak berserah penuh kepada Tuhan ya, karena Tuhan Yesus itu yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Hidup kita ini ada di tangan Tuhan, dan mati pun ada di dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Ya, barusan tadi saya cerita ada istri saya, temennya ya, 6:30 pagi dia udah dijadwal untuk pasang ring di rumah sakit. 6:30 dia sama istrinya ke pasar. Dia minum apa itu? Susu kacang. Tapi setelah minum susu kacang dia langsung jatuh, nggak sadar diri. Karena ditunggu-tunggu ambulan sampai 1 jam ya, nggak juga datang. Akhirnya suaminya meninggal di rumah. Usianya 56 tahun. Nah, siapa yang mau disalahkan coba? Ya, itu kan semua kedaulatan Tuhan ya. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang akan mengambil setiap kita. Amin. Ya, kuncinya ya
jangan khawatir deh dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Burung di udara aja Tuhan pelihara, ya Bu Messi ya. Bu Messi saya lihat juga, wah hidup dengan kesendirian ya, berjuang untuk ketiga anaknya ya. Wah itu nggak main-main loh, nggak main-main. Kalau Bu Messi imannya luntur aja, ataupun tawar hati, putus asa, mungkin nggak sampai hari ini ya Bu Messi ya, nggak akan bisa kuat. Tapi karena Tuhan Yesus campur tangan, ya dia selalu berdoa, dia minta pertolongan sama Tuhan. Dan apa yang dinikmati oleh Bu Messi akhir ini sekarang dipakai Tuhan, amin. Ya, jadi berkat Tuhan. Itu perjuangan yang nggak main-main ya dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Nah itu hamba Tuhan yang setia, yang berjuang mati dan hidup kita ini semua hanya untuk Tuhan. Amin. Ya, nanti lihat ketiga anaknya, mantu cucunya pasti akan turun temurun akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya, asal kita mau setia, fokus sama Tuhan, jangan fokus sama yang lain, jangan fokus dengan masalah. Terlebih lagi, kita harus tetap memiliki iman percaya hanya kepada Yesus saja. Amin. Ya, terima kasih Bu Messi. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bu Messi menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiga anaknya ya, nanti juga calon mantunya yang baru juga ya. Wah, itu pasti pilihan Tuhan, tulang rusuk yang Tuhan berikan untuk anak-anaknya dari Bu Messi. Amin. Doa kami tetap setia ya Bu Messi ya, melayani Tuhan lebih sungguh. Saya percaya visanya juga akan keluar 14 hari dengan mulus dan berangkatnya juga pasti Tuhan sediakan tiketnya. Jangan khawatir. Amin. Apalagi hari ini kan yang disampaikan Bu Messi kan jangan khawatir ya. Pasti Tuhan sediakan, pasti Tuhan sediakan. Bagian tetap fokus sama Tuhan dan memiliki iman percaya hanya kepada Yesus. Terima kasih Bu Messi. Jangan lupa kita besok beribadah kembali. Yang melayani saya sendiri sebagai ketua dari FM, jangan sampai nggak hadir ya. Karena ini saya akan bawakan tema tentang kebesaran Tuhan Yesus. Bagaimana kebesaran Tuhan Yesus itu di dalam setiap kehidupan kita orang percaya dijalankan atau tidak. Kita dengar besok ya. Saya percaya ini satu tema khotbah yang saya sudah siapkan untuk kita bisa diberkati besok oleh firman Tuhan dan kita jadi pelaku firman. Terima kasih Bu Messi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak. Silakan satu pujian saya sebelum doa saya Pak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Messi. Sama-sama, Bu. Saya mau meresponi kesaksian Bu Messi bahwa kesetiaan kita membuat kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Ya, jadi kesetiaannya Ibu Messi itu membuat orang menjadi kepercayaan Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan karena kesetiaan kita itu akan menyentuh hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita setia, itu kita sedang menyentuh hati Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kita. Jadi saya meresponi kesaksian Bu Messi, tetap setia, semua kita tetap setia ya. Karena kesetiaan itu, jadi orang yang dipakai Tuhan dan orang yang dipercayakan Tuhan itu beda. Karena orang dunia pun bisa dipakai Tuhan. Orang dunia bisa dipakai Tuhan untuk memberkati kita, menolong kita. Tapi kepercayaan Tuhan kepada kita itu jauh lebih berharga. Kepercayaan Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan percayakan Ibu Messi melayani ya, yang nggak pernah dilihat dengan mata, yang tidak pernah didengar, yang pernah tidak timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Jadi kesetiaannya Ibu Messi itu sudah menyentuh hati Tuhan, sehingga apa yang Bu Messi butuhkan Tuhan berikan, Tuhan sediakan. Jadi buat kita semua ya, kita tetap setia, karena kesetiaan kita itu akan menjadi orang kepercayaan Tuhan. Jadi sangat berharga sekali di mata Tuhan untuk kesetiaan itu. Dan bicara kesetiaan itu dalam suka maupun duka, dalam masalah pergumulan atau apapun tetap setia. Di Tuhan,
Tuhan berkati Bu Messi, percaya Ya, kalau makasih. dari awal Tuhan sudah tolong. Tuhan, Ibu Messi, doa-doa Bu Messi itu sudah menyentuh hati Tuhan. Pelayanan Ibu Messi Amin. selama ini sudah menyentuh hati Tuhan. Saya percaya sampai hari hanya Tuhan sudah sediakan. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah kesaksian Bu Messi juga boleh menguatkan kita semua. Amin. Ayo tetap setia kita melayani dan mengiring Tuhan. Mari sebelum kita masuk doa syafaat, kita naikkan pujian bahwa tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Serahkan kepada hambanya yang doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, malam ini kami kembali datang kepadamu menaikkan puji dan syukur kami. Terima kasih atas kasih karunia anugerah-Mu, kemurahan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Pandang pagi, hari, siang, sore hingga malam hari ini Tuhan, Kau tak biarkan kami ada sebagaimana ada ini karena kemurahan-Mu. Kami dapat bersekutu bersama untuk memuji nyembah Engkau dan mendengarkan segala firman Tuhan dan menaikkan segala doa permohonan kami Bapa. Terima kasih Engkau juga memberkati hamba-Mu Ibu Jan Suponda. Tuhan berkati dia, berikan hikmat baginya, kekuatan, kesehatan, itu suami, anak, semuanya, keluarganya. Kau tetap memberkati dia, memberikan karunia-karunia-Mu bertambahkan Tuhan. Dan ya Tuhan memberkati pelayan dan usaha pekerjaan mereka semua, sertai senantiasa Tuhan segala kebutuhan keperluan mereka, pergumulan mereka Tuhan sudah siapkan semua. Kau tolong. Terima kasih. Begitu juga hamba-Mu Ibu Messi Tuhan, Kau sudah tolong dia, memberkati dia, dan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan juga mengingatkan kami supaya tidak ada kekhawatiran lagi pada kami kalau hari yang lalu kami khawatir. Tuhan tolonglah kami ya Tuhan, agar kami Tuhan taat setia pada Tuhan. Biarlah kami bukan hanya pendengar firman Tuhan, tetapi biarlah kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Yaitu berikan tuntunan hikmat, akal budi bagi kami. Roh Kudus-Mu pimpin kami untuk kami tetap Tuhan senantiasa mengandalkan Tuhan pada dalam kehidupan kami, dan kami tidak goyah bahwa Tuhan yang senantiasa berjanji tidak pernah mengingkari janjinya. So, kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu pada kesempatan sore hari ini. Biarlah itu juga Tuhan Engkau juga materaikan dalam tangan kami dan siram dengan Roh Kudus-Mu agar itu menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu terngiang-ngiang dalam kuping pendengar rohani kami, agar kami tetap senantiasa Tuhan mendekat dengan Tuhan, dan kami senantiasa
tetap mau taat setiap hari. Terima kasih, berkati ya Bu Messi dan semua rencana semua perjalanannya ke Perancis bulan September yang akan datang. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik kesehatan, baik pelayanannya juga seluruh apa yang dibutuhkan, administrasi yang Tuhan sudah lengkapi semuanya, dan dana yang diperlukan pun kirimkan Bapak dengan segala cara Tuhan, sehingga tiket yang diperlukan itu Tuhan Engkau sudah siapkan pergi dan kembali, dan juga dalam pelayanan ntar di Prancis sana Tuhan Engkau sertai urapi, banjiri dengan pewahyuan, urapan-urapan kuasa yang kreatif, hingga dalam pelayanan Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga, banyak orang datang pada Tuhan, dan begitu juga orang datang pada Tuhan mendengarkan firman, mendengarkan semua dalam pelayanan hamba ini dan timnya, agar Tuhan orang-orang yang di sana yang selama ini mungkin mereka Tuhan dalam kondisi yang cuma tidak kuat, tetapi dengan firman Tuhan Roh Kudus-Mu menyertai hamba-Mu, ditaburkan firman-Mu, disampaikan firman-Mu Tuhan. Orang yang menerima mendengarnya Tuhan mendapatkan berkat, dan juga ada pemulihan, ada keadaan yang lebih baik lagi dari hari yang lalu. Berkati kemudian semua yang Tuhan menerima pelayanan hamba-Mu di Prancis sana, Tuhan pun memberkati, semua menyiapkan semua, dan semua apa yang sudah dipersiapkan semua Tuhan juga senantiasa menuntun, membimbing, dan memberkati semua. Terima kasih, kami tetap berdoa buat hamba Pak Komingguan, tetap menyertai, mengurapi, memberkatinya, keluarganya, Tuhan tetap sertai. Dan makanya hamba-Mu heran dari hari lalu dengan urapan kuasa dari surga, dilengkapi Tuhan dengan karunia Roh Kudus-Mu dengan sempurna di dalam nama Yesus Tuhan kami. Dan juga kami juga berdoa buat hamba Pak Hendra, Tuhan tolong Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu agar kondisi kesehatannya juga penyakit apa yang dia alami, stroke-nya Tuhan Engkau pulihkan, Engkau juga mengalirkan kuasa bila-Mu agar seluruh organ tubuhnya berfungsi sebagaimana mestinya Tuhan, agar hamba-Mu dapat lagi Tuhan bekerja melayani Tuhan di mana Tuhan utus, agar dia dapat lakukan, memberkati istri dan anak-anak bantu mereka. Tuhan Kau tetap akan memberkati, dan usaha anak-anaknya, pekerjaan anaknya juga Kau berkati, lingkupi semua. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga buat hamba-Mu Bapak Iwan Sumarmo, Tuhan Ku berkati dia, berkati pelayannya, berkati pekerjaannya, berkati istri dan anaknya Tuhan, biarlah senantiasa menjadi pergumulan hamba-Mu dan kerinduan hamba-Mu Pak Tuhan Sumarno. Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu, karena dia menambahkan, merindukan untuk melayani Tuhan dengan segala usaha, dan semua Tuhan usahanya cukup berkati Tuhan. Melalui hamba-Mu ini, banyak jiwa datang kepada Tuhan, berkati dia, kesehatan berkati. Begitu juga hamba-Mu Pak Joni Iskandar, Tuhan berlaut bersama dia. Kami bersyukur kalau Tuhan percaya sudah dapat dia pekerjaan Tuhan, itu kena anugerah Tuhan untuk menambah penghasilan bagi hamba-Mu, keluarganya Tuhan. Biarlah ini semua dapat dilakukan untuk memuliakan, mensejahterakan keluarga mereka semua. Berkati anak-anak cucu mantu mereka, pekerjaan anak-anaknya juga berkati Tuhan, lebih lagi dengan melimpah-limpah Tuhan. Biarlah berkat-Mu senantiasa tercurah bagi hamba-Mu, agar dalam pelayanannya Tuhan, apa yang bisa dilakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan semua dapat juga mensejahterakan keluarga mereka, dan mereka juga biarlah tetap setia Tuhan mengiringi Tuhan sekeluarga mereka semua Bapak. Terima kasih Bapak di surga Baca Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Pak Hairul Gultom Tuhan yang ada di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara. Engkau berkati hamba-Mu juga dalam pelayanannya, juga jemaat yang dilayani, juga berkati usaha pekerjaan jemaatnya dan juga keluarganya. Tuhan, anak cucu mantu hamba-Mu ini juga akan berkati dia, pertambahkan bilangan orang datang pada Tuhan, dan orang yang sudah dilayani taat setia, dan mereka tetap senantiasa Tuhan bersama-sama melayani Tuhan, dan pekerjaan Tuhan dapat juga bertambah maju di dalam pelayanan hamba-Mu. Banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan.
berkati dia kesehatannya, istrinya, berkati yang sempurna Bapak. Kami berdoa juga khusus dengan kondisi yang sedang ada di Sumatera Utara, begitu hal yang Tuhan menyakiti hati Tuhan dengan keadaan kondisi, baik juga hal-hal yang melanggar hukum, baik Tuhan perjudian, narkoba, dan semua Tuhan prostitusi dan semua hal yang sudah banyak kami dapat berita-berita yang tidak baik Bapak, tetapi Tuhan biarlah semua mulai hamba-Mu dan anak-anak-Mu Tuhan, jadikan semua anak-anak-Mu hamba-Mu menjadi orang kepercayaan Tuhan, menjadi berkat dan calon berkat, dan semua bekerja sama dan bekerja sama baik Tuhan, anak-anak Tuhan hamba-Mu, walaupun gereja Protestan, Katolik, juga gereja aliran Pentakosta, karismatik, semua bersama-sama untuk Tuhan memenangkan banyak jiwa di Sumatera Utara, khusus dari Serdang, juga Tapanuli, Karo, semuanya Tuhan. Engkau tolong semua Tuhan, agar orang boleh datang, berikan roh pertobatan bagi Sumatera Utara di dalam nama Yesus Kristus. Pemerintahan sana juga Tuhan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik, agar mereka sudah melakukan pelanggaran hukum, berikan kesadaran, berikan taubat nasional bagi Sumatera Utara, Tuhan, dari pejabat dalam nama Yesus, mulai dari gubernurnya, semua staf dan semua juga wali kota, juga stafnya semua, bupati, dan juga Tuhan Kapoltabes juga Medan, juga polsek-polsek dan semua jajarannya Tuhan, biarlah mereka juga Tuhan melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan takut dan kepada Tuhan, sehingga baik hal-hal yang terjadi sekarang itu ada perubahan sikap hati, baik perjudian, baik juga narkoba, baik juga hal-hal yang baik yang Tuhan menyakiti hati Tuhan. Tolong agar semua TNI Polri juga bekerja sama di Sumatera Utara. Sumatera Utara khususnya Tanah Karo Tuhan, yang sedang begitu gencarnya hal yang menjadi sorotan masyarakat di sana, sampai kabar beritanya ke Jawa ini Tuhan, bahwa sangat menyedihkan semuanya perbuatan sikap mereka dari desa-desa, dari kampung-kampung, dari kota, seluruhnya. Tuhan tolonglah agar mereka punya kesadaran, berikan tobat, mereka semua sadar, sehingga mereka Tuhan, mereka menerima belas kasihan Tuhan, keselamatan dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan, kami berdoa terus tetap Tuhan bagi pemerintahan bangsa kami Indonesia, Engkau memberkati. Kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Kami juga berdoa buat pemimpin kepala negara kami, Presiden Jokowi, yang masih Tuhan memimpin negara bangsa Indonesia sampai Oktober nanti Tuhan, tanggal 20 Tuhan, agar mereka juga semua jajarannya, kabinetnya, semuanya Tuhan boleh melakukan tanggung jawab mereka, menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan mereka dengan baik Tuhan, dan bahkan untuk pengganti Presiden Jokowi yang akan datang, Bapak Jokowi dan juga Gibran, Tuhan tolong berikan hikmat, berikan takwan, berikan juga hati mereka Tuhan untuk melakukan pekerjaan dan semua Tuhan komponen bangsa ini Tuhan melakukan untuk kebaikan dan perbaikan di sana sini, sehingga masa akan datang lebih baik dari akan datang. Terima kasih Bapak surga, sekali seluruh hamba Tuhan, anak Tuhan dimanapun berada, mereka penginjil sebagai guru agama, semua Tuhan, anak-anak Tuhan, semua mereka Tuhan, guru-guru, pengajar, dan sekolah-sekolah, baik sekolah Alkitab, baik sekolah tinggi teologi, semuanya Tuhan, tolong mereka semuanya, agar mereka selesai mengikuti pendidikan juga sekolah-sekolah yang mereka ikuti, semua mereka keluar menjadi penjala ikan, membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan dan dengan kesungguhan hati mereka, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh komitmen mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Bapak tolong semuanya Tuhan, baik Tuhan di mana-mana berada, tolong bahkan dari Sabang sampai Merauke, agar Tuhan banyak masyarakat bangsa ini tambah hari tambah banyak datang kepada Tuhan, percaya pada Tuhan, menerima belas kasihan Tuhan, menerima keselamatan Bapak. Terima kasih sebab itu semua kami anak-anak-Mu, hamba-Mu,
menjamah apabila anak-anak Tuhan keluarga kami semua, Tuhan hamba-hambamu dimanapun berada, apabila mereka dalam keadaan lemah, berikan kekuatan, ada sakit, berikan sembuhan, ada permasalahan, berikan jalan keluar. Memberkati pekerjaan Tuhan juga, pembangunan tempat ibadah, begitu gereja-gereja semua Tuhan dihambat, tetapi makin merambat pekerjaan Tuhan di Indonesia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan selamat kami. Bila semua Tuhan bekerja sama dan kerjasama untuk melakukan tugas-tugas tanggung jawab untuk memenangkan jiwa. Terima kasih Bapak Surga sekali bersama keluarga kami pada sore hari ini yang hadir. Baik juga hamba-Mu Pak David, Tuhan kau tolong semuanya. Lawat dan berkati dia, Tuhan David Desmana berkati, dan Tuhan yang lain-lain yang mungkin sudah tadi masuk tapi mungkin ada keperluan lain, lawat dan jamah mereka. Dan keluarga kami juga, anak cumantu kami, Tuhan tolong kami semua, berikan kekuatan, berikan juga semangat dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, iri taat setia kepada Tuhan, melakukan firman-Mu dengan benar dan betul Tuhan. Jadikan kami menjadi orang percaya Tuhan, menjadi berkat dan selalu berkat. Terima kasih Bapak di surga, baca Tuhan kemurahan-Mu. Kami kembalikan puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami rindu doa berkat disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Komeng. Terima kasih Bapak. Dalam berkat nama Yesus, kami berdoa di surga Bapak. Haleluya, haleluya. Amin. Salam Pak Komeng. Lanjut Pak, Mari doa berkat. angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah semua hatiku percaya. Tuhan Yesus memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kita semua. Terima kasih buat WL-nya Bu Jansel dan Bu Messi yang sudah membawakan firman Tuhan. Kasih sama-sama, Tuhan Pak. Yesus memberkati. Silakan mungkin bincang-bincang Pak Johannes Sumarmo boleh pimpin. Tuhan Yesus berkati.